Halo, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama saya Rizal di channel Pejuang NIP. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga kabarnya sehat selalu ya di tengah pandemi ini. Amin. Pada video kali ini saya akan membahas ringkasan atau rangkuman live streaming YouTube dari BKN ya seputar penerimaan atau pendaftaran sekolah kedinasan 2021. Let's check it out. Nah, yang pertama itu poin pertama untuk meminimalisasi kemungkinan joki ujian atau semacam calo gitu ya. Maka tahun ini akan digunakan face recognition ketika peserta mendaftar dengan melakukan swafoto 3 tampak, depan, samping, sorong. Kemudian scanning bukti peserta ujian sebelum pelaksanaan TKD atau SKD, dan on cam menyalakan kamera ketika pelaksanaan TKD yang langsung tersambung ke sistem database BKN. Nah, untuk pendaftaran kali ini sekarang ada fitur canggih yaitu face recognition, di mana pesertanya itu harus melakukan swafoto yaitu dari sisi depan, samping, dan sorong. Nah, terus buktinya itu kemudian di-scan. Kemudian scanning bukti peserta ujian sebelum pelaksanaan TKD dan on cam ketika pelaksanaan TKD. Nah, pas kalian TKD atau SKD atau tes tulis nanti, ketika kalian menghadap komputer dan kita mengerjakan, nah kamera komputer tersebut nanti otomatis ngerekam kita juga loh. Jadi secara tidak langsung kita itu juga diawasi. Jadi jangan coba-coba melakukan sesuatu yang mencurigakan ya saat tes nanti atau saat tes tulis SKD nanti ya. Oke, lanjut ke poin yang kedua. Pendaftaran akan dimulai hari Jumat tanggal 9 April 2021 pukul 9.21 atau ya setengah 10-an lah ya, waktu Indonesia bagian Barat. Disarankan peserta untuk hati-hati dan teliti. Ingat ya, perlu digarisbawahi, hati-hati dan teliti. Itu udah satu paket ya ketika mendaftar, karena jika sudah mengunci data tidak akan dapat diubah kembali. Nah, di seleksi administrasi ini juga kita itu diperlukan ketelitian dan kecermatan ya dalam mengupload berkas, mengisi data-data yang ada dan sebagainya. Jangan sampai ada kesalahan data sedikit pun, jangan sampai lah. Misalnya nama kita itu kurang pas gitu, atau salah ketik atau typo, nah itu kan sepele banget tuh, nanti datanya itu nggak sinkron. Nah, kalau nggak sinkron nanti bakal bermasalah di tahap seleksi administrasi nanti. Bisa-bisa kalian dinyatakan gagal sebelum tes atau sebelum perang lo udah gagal. Lanjut ke poin selanjutnya. Untuk pendaftar PKN Setan, silakan mendaftar tanpa harus menunggu hasil UTBK TPS, karena hasil UTBK TPS menjadi ranah dari PKN Setan dan panitia LTMPT. Nah, bagi kalian yang ingin mendaftar PKN Setan, kan sementara info dari PKN Setan itu kan belum ada ya, info resmi yang lebih lanjutnya tentang informasi SPMB-nya. Nah, kalian kalau mau mendaftar PKN Setan itu nggak harus nunggu hasil nilai TPS UTBK ya. Jadi kalian daftar aja nggak apa-apa gitu, nggak dipermasalahkan. Jadi daftar aja. Nanti ini LTMPT sama Diktinya itu pasti saling koordinasi ya, karena kan ini kan sistem penilaian PKN Setan kan ini ada hubungannya juga sama UTBK. Jadi pasti Diktin dan LTMPT nanti itu saling berkoordinasi. Lanjut ke poin selanjutnya. Tahap 2 PKN Setan berupa TKD atau SKD akan dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Juni ya. Perlu digarisbawahi, minggu ketiga bulan Juni 2021.
sama kayak SKD IPDN juga ya nanti. Jadi itu kalian nanti tes SKD-nya itu bersamaan sama IPDN dan PKN gitu, berbarengan gitu ya. Ini menurut info dari YouTube PKN yang tadi streaming langsung ya. Selanjutnya itu passing grade SKD atau TKD tahun ini belum ditentukan. Namun kemungkinan ada beberapa perubahan untuk jumlah soal atau batas nilai kelulusan dibandingkan tahun 2019. Nah, untuk passing grade TKD atau SKD sebelumnya itu, untuk TWK itu kalau nggak salah berjumlah 30 soal ya. Dan skor passing grade-nya itu 65. Kalau untuk TU itu jumlahnya 35 soal, dan untuk passing grade-nya itu seingat saya itu sekitar 80 deh kalau nggak salah ya. 80 atau 85. Tapi kalau nggak salah mah 80 deh. Kalau salah nanti kalian bantu ralat aja ya di komen. Terus untuk TKP itu berjumlah 35 soal dan skor passing grade-nya itu 126. Seingatku gitu ya pas dulu ikut ujian CPNS dan Diktin gitu. Yang tadi itu patokan tahun sebelumnya ya. Kalau untuk tahun sekarang ketentuan passing grade TKD atau SKD-nya itu belum diumumkan ya. Nah, yang baru juga sekarang itu kemungkinan dari BKN tadi itu bilang akan ada 10 soal terkait radikalisme. Nah, 10 soal terkait radikalisme. Kemungkinan soal ini itu masuk ke tes wawasan kebangsaan ya. Karena radikalisme kan identik sama ya, berhubungan nanti pasti dikaitkan sama Pancasila atau kasus-kasus yang lainnya, biasanya tuh gitu. Selanjutnya itu penentuan untuk lolos ke tahap TKD antara 2,5 kali sampai 5 kali kuota tergantung kebijakan sekolah kedinasan yang dipilih masing-masing. Nah, ini itu maksudnya itu kuota ketika kita perankingan SKD. Nah, misal gini, kalau kuota PKN Setan misal ya ada 5 orang semoga enggak ya, contoh aja misal ada 5 orang. Nah, kalau kuotanya itu kuota SKD-nya itu 5 kali 5 kali kuotanya, berarti kan 5 kali 5 itu 25. Nah, berarti nanti misal ada 100 orang yang dapat nilai passing grade, sisanya itu gagal semua. Nah, 100 orang tersebut nanti akan di-ranking lagi menjadi 25 orang ranking tertinggi nilai SKD-nya, yaitu sampai ranking ke 25 tertinggi. Nah, gitu. Nanti itu bisa masuk ke tahap selanjutnya. Contohnya mah gitu ya. Misal aja ya, semoga aja kuota PKN Setan ya nggak kehitung lah. Maksudnya nggak kehitung jari gitu. Selanjutnya itu untuk kuota masing-masing sekolah kedinasan masih menunggu pengumuman dari Menpan RB. Namun kuota total seluruh sekolah kedinasan adalah 8 ribuan. Wah, 8 ribuan. Ini berarti lebih sedikit ya. Biasanya kuota penerimaan yang paling banyak itu ada di PKN Setan ya. Biasanya itu sampai ribuan, disusul IPDN juga nanti tuh. Berarti kalau sekitar kuota keseluruhannya itu 8 ribuan. Berarti kalau untuk PKN Setan kan tahun sebelumnya itu tahun 2019 kalau nggak salah itu nerima berapa ya? Nilai nerima 3.000 tanpa 4 ribuan ya. Saya agak lupa sih. Biasanya intinya PKN Setan itu terbanyak sih biasanya ya. Tapi kalau untuk tahun ini kurang tahu sih. Bisa aja berubah, malah paling sedikit atau berada di pertengahan atau masih di urutan pertama untuk penerimaan kuota terbanyak.
Untuk kalian sih ya, saya sarankan jangan terlalu berharap banyak lah untuk kuota PKN STAN. Misalnya kayak tahun sebelumnya kan itu ribuan. Untuk tahun ini ya kemungkinan nggak sebanyak tahun sebelumnya kali ya. Walaupun tahun sebelumnya kan nggak dibuka ya, maksud saya itu nggak sebanyak tahun 2019 mungkin. Tapi ya semoga aja sih kuotanya banyak. Soalnya kan dilihat dari kondisi sekarang juga lagi pandemi kan, biasanya membludak tuh penerimaan PKN STAN. Biasanya itu pendaftarnya itu paling banyak juga nanti tuh, bisa nyampe ratusan ribu. Kalau nggak salah pas 2019 itu bisa nyampe 140 ribu atau 150 ribuan orang ya. Kalau nggak salah kisaran segituan, sekitar 140 ribuan deh. Plus minusnya ya kurang lebih kalau nggak salah sekitar segituan. Nah walaupun begitu kalian ya jangan susun dulu ya, tapi cuman ya jangan sampai berharap lebih aja. Intinya kalian usaha dulu aja gitu. Kalau kalian yakin kalian bisa lolos, kalian udah persiapannya matang, kuota 1 orang pun kalian ya coba aja. Kalau kalian yakin banget, pasti insya Allah ada jalan kok. Selanjutnya itu ada persyaratan lengkap dan tahapan ujian. Silakan menunggu pengumuman dari masing-masing sekolah kedinasan. Nah pengumuman ini itu berarti kalau menunggu pengumuman dari masing-masing sekolah kedinasan berarti kita harus standby di website sekolah kedinasan kita atau di fanspage-nya, misal di Twitter, IG dan lain-lain gitu seputar sekolah kedinasan yang mau kita tes gitu atau yang akan kita pilih nanti. Untuk info ini kemungkinan ya bisa hari Jumat nanti, kemungkinan mah hari Jumat. Selanjutnya ini ada yang baru deh. Biaya TKD atau SKD itu sebesar Rp50.000 ditambah dengan biaya yang ditetapkan oleh masing-masing sekolah kedinasan. Nah berarti kalau Rp50.000 ini berarti udah wajib ya seluruh sekolah kedinasan ini. Ini tuh merujuk kepada peraturan Menteri Keuangan terbaru untuk PKN STAN Rp 300.000. Jumlah tersebut mungkin sudah tidak termasuk untuk SKD. Jika tidak ya hanya menambahkan 50.000 gitu. Berarti totalnya kemungkinan 350. Ini kemungkinan ya. Soalnya ini yang udah pasti itu 50.000 untuk TKD atau SKD. Nanti berarti setiap SKD atau TKD ya kita itu membayar uang sejumlah 50.000 untuk tes tulis tersebut. Untuk tahapan tes lain itu sesuai dengan kebijakan sekolah kedinasan masing-masing ya. Tinggal kalian nanti tunggu info lebih lanjutnya aja di sekolah kedinasan masing-masing ya. Nah sekian dulu ya info dari saya tentang ringkasan atau seputar info sekolah kedinasan dari PKN yang pas streaming tadi ya. Streaming pas jam berapa ya, lupa sih, tadi sorean atau siang deh kalau nggak salah. Misal kalian ada info lebih lanjut atau ada info tambahan, kalian bisa komen ya di bawah ini biar yang nonton video ini juga nanti bisa tahu atau menerima info tambahan gitu. Kalau saya ada salah kata juga nanti kalian bisa bantu ralat aja ya di kolom komentar, nanti tinggal ketik aja. Jangan lupa ya like, subscribe, dan nyalakan lonceng kalau video ini bermanfaat untuk kalian semua. Oke, see you next video. Salam pejuang NIP.